Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Zainul Mustafa. Ya, jadi video kali ini akan berjudul Sanksi-sanksi lebih dari Black Widow. Boom. Sanksi-sanksi lebih dari Black Widow. Boom. Sanksi-sanksi lebih dari Black Widow. My father trained me to be the Ten Rings' greatest weapon. But that's not who I am. How did you find me? I always know where my children are. Seems like a nice fella. Oh, hell no, I'm not doing this. You are a product of all who came before you. Marvel Studios' Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in theaters September 3rd. Ya, nanti judulnya sanksi lebih dari Black Widow, nggak sampai 3 kali ya, karena kepanjangan. Ya, kenapa saya bilang sanksi ini lebih dari Black Widow? Karena setelah saya bandingkan Black Widow sama sanksi ini dari ceritanya, dari filmnya, pokoknya intinya filmnya itu sangat jauh sekali presentasi. Ini sanksi, ini Black Widow. Karena setelah kemarin saya nonton ya sanksi sama Black Widow itu sebenarnya rilisnya itu penayangannya di Indonesia itu bulan Mei awal, tapi ternyata ada ini PPKM di Indonesia, jadi bioskop tutup. Karena bioskop tutup dan Black Widow ini jadi rilisnya di layanan streamingnya Disney Plus. Dan setelah nonton Black Widow, saya nonton Shang-Chi ini bulan September. Ini masih ada tiketnya tanggal 27 ya. Ini Shang-Chi rilisnya itu tanggal 22. Jadi saya 5 hari kemudian baru nonton. Dan keadaan di bioskop sangat sepi sekali, karena mungkin masih banyak orang yang belum vaksin juga. Jadi setelah saya menonton dua film tersebut, saya bandingkan, ini kok kualitas film Black Widow sama Shang-Chi ini kok berbeda jauh gitu loh. Saya ini cerita sedikit tentang Black Widow ya. Ini saya mengingatkan juga, ini ada spoilernya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau dengerin spoiler, mending nonton dulu. Atau kalian tipe-tipe yang bodoh amat sama spoiler, ya nggak apa, lanjut. Jangan lupa subscribe. Ya, Black Widow menceritakan tentang setting tempatnya itu setelah kejadian Captain America Civil War. Ya, bisa teman-teman mungkin tahu ya, di Civil War itu ceritanya ada perbedaan pendapat antara Iron Man sama Captain America. Jadi di situ intinya pokoknya Iron Man itu lebih berpihak ke pemerintah, kalau Captain America ini membelot gitu loh, gak setuju sama keputusan pemerintah. Ya kayak lebih mudahnya. Dan setelah kejadian itu kan di Captain America Civil War, Captain America tertangkap terus dimasukkan penjara, dan ternyata itu dibebaskan oleh Black Widow. Dan dari situ Black Widow menjadi buron dan dia bersembunyi, dan ceritanya itu dilanjut di film Black Widow kemarin. Dan cerita Black Widow kemarin itu menceritakan tentang si Black Widow ini bertemu dengan bosnya yang dulu, yang pertama kali. Karena itu Black Widow kan dulu itu kayak pembunuh bayaran gitu, dari kecil udah dilatih untuk membunuh lah pokoknya. Dan dia bertujuan untuk membunuh bos geng itu yang udah mendidik dia dari kecil bersama adiknya, walaupun itu bukan adik aslinya ya, yang bernama Yelena. Dan itu di situ ya pokoknya intinya cerita itu reuni keluarga sama mau membunuh bos geng yang dulu mendidik si Black Widow ini. Dan saya kira kan di film itu akan diceritakan tentang petualangannya si Black Widow sama Hawkeye waktu di Budapest. Ternyata nggak ada sama sekali, nggak menyentuh ceritanya itu, malah cuma diceritain sedikit waktu dia bersembunyi dong. Jadi saya menonton ya gimana ya, cuma ya biasa aja. Mungkin karena Black Widow nggak punya kekuatan seperti Thor atau seperti Iron Man. Karena kan Black Widow Naruto gimana? Naruto beda universe. Oh, beda universe.
Karena kan Black Widow cuma mengandalkan kekuatan fisik, nembak-nembak, mungkin pertarungan pakai tangan kosong. Jadi Pencak silat. ya, silat. Jadi saya lihatnya juga ya biasa aja gitu. Ya kayak cerita superhero pada umumnya. Ya gitu sih. Maksudnya nggak ada yang bisa bikin saya nontonnya tuh wow gitu. Wow. Bagus wow. Ternyata ya gitu. Cuma ya biasa aja pokoknya. Nggak ada yang bisa membuat saya tercengang, menganga seperti saya melihat ke atas gitu. Itu jadi Black Widow. Dan lanjut ke Shang-Chi ya. Saya menonton Shang-Chi ini sebelum Shang-Chi dirilis tuh ada soundtracknya yang dirilis duluan. Itu ya soundtracknya bagus sekali ya. Itu diproduksi oleh 88 Rising. Karena Shang-Chi ini kan katanya filmnya yang merepresent Asia, merepresent orang Asia. Kalau Beaus kan represent Indonesia. Ya, saya bilang tadi soundtrack Black Widow juga nggak ada soundtracknya seperti Shang-Chi ya. Mungkin ada tapi nggak seperti Shang-Chi gitu. Shang-Chi itu soundtracknya keren-keren. Seperti contoh yang soundtrack utamanya tuh yang Run It yang dipopulerkan oleh DJ Snake, Rich Brian sama Rick Ross. Itu sangat bagus sekali. Dan di album ini tuh kebanyakan diisi oleh orang-orang Asia ya pastinya, seperti Rich Brian tadi, Nicky, Warren Hu, sama Tulus. Enggak ada Tulus dong. Via Valen juga ya. Kan Asia anjing. Sama Masiwe. Pokoknya kebanyakan artis-artis dari 88 Rising karena ini kan juga diproduksi oleh 88 Rising ya. Kita lanjut Shang-Chi. Saya mendengar soundtracknya aja udah wow. Soundtracknya aja bagus, masa filmnya jelek? Nggak mungkin dong. Sampai aktornya sendiri aja, Simu Liu yang menjadi Shang-Chi itu, yang ini orangnya, ini juga mengisi soundtrack di film tersebut. Betul. Udah jadi pemeran utama, jadi pengisi soundtrack. Anda kok kemarau? Maksa banget. Kemarau ini Mas Simu Liu. Winda Brotot ya. Ya lanjut ke Shang-Chi. Jadi setelah saya mendengarkan soundtracknya, wow ini jadi saya nggak sabar ya buat menonton Shang-Chi. Dan setelah saya menunggu 5 hari itu kan saya menunggu pengumuman PPKI, karena kan PPKI itu berubah-ubah ya, selalu diperpanjang dan kan bioskop belum bisa buka. Ternyata setelah saya menunggu 5 hari itu ada pengumuman bioskop boleh buka dan boleh masuk yang udah vaksin 1 kali memakai aplikasi Peduli Lindungi. Dan setelah itu saya langsung berangkat ke Kediri buat menonton Shang-Chi. Ternyata bioskopnya sepi sekali, sepi. Saya menonton tuh cuma ada mungkin 8 orang. Padahal satu studio itu biasanya penuh ya, mungkin 50-an lebih. Dan setelah saya menonton Shang-Chi itu wow, apalagi ditambah soundtracknya tadi dimasukin dalam film, sangat gimana ya, merinding gitu menontonnya. Apalagi menonton sendiri ya, tambah merinding. Dan filmnya itu bercerita tentang bapaknya ini, si bapak ini itu memiliki organisasi yang bernama Ten Rings. Ini Ten Rings. Ini sebelumnya juga udah di-spill sih di Iron Man 1. Dia yang menculik Iron Man waktu itu adalah orang-orang dari Ten Rings. Tapi ternyata si ketua Ten Rings ini sebelumnya itu bukan bapak ini, karena bapak ini orang-orang nggak tahu kalau ketua sebenarnya itu bapaknya Shang-Chi. Tapi di Iron Man 1 itu ketuanya malah orang dari Inggris yang nggak sebenarnya orang dari Inggris itu aktor yang disuruh menjadi berpura-pura menjadi ketuanya Ten Rings dan dia mempercayai itu. Dan ternyata saya setelah menonton ini baru tahu bahwa ketua Ten Rings sebenarnya itu adalah si bapak ini, bapaknya Shang-Chi ya. Dan
Ten Rings ini udah ada organisasinya di seluruh dunia. Ceritanya kalau di dunia nyata ya Ten Rings apa? Orang-orang pakai bapak-bapak pakai AX10. Ya nggak ada ya kalau di Indonesia. Ini di ceritanya Ten Rings ini udah organisasi besar gitu loh pokoknya. Jadi buat di kejadian-kejadian Marvel sebelumnya seperti pengeboman waktu sampai bapaknya Black Panther meninggal itu juga salah satu ulahnya dari organisasi Ten Rings ini. Jadi itu balik lagi ke cerita Shang-Chi. Ya, jadi ini pada suatu hari si bapaknya Shang-Chi ini mencari wilayah yang belum terjamah oleh Ten Rings. Jadi kan ceritanya Ten Rings itu udah menguasai dunia, tapi ini ada satu desa yang tidak belum terjamah sama sekali oleh organisasi Ten Rings. Jadi bapaknya Shang-Chi ini mencoba ke sana. Ternyata desa itu punya desa, gimana ya bilangnya? Desa, bukan desa penyihir sih. Desa kayak suatu desa yang dilindungi gitu. Jadi waktu bapaknya Shang-Chi dan kawan-kawan ini mau menuju ke desa Talo namanya, itu dia dihalangi oleh tiba-tiba itu di pinggirnya ada pering-pering itu pering-peringnya bambu-bambu itu menutup waktu ke jalan menuju ke desanya itu. Dan ternyata anak buahnya bapaknya Shang-Chi ini meninggal, terjatuh dari mobil. Tapi karena bapaknya kan punya cincin yang nggak pernah dilepas itu kan, dia terselamatkan. Dan setelah itu dia coba mencari sendiri. Ternyata dari situlah cerita pertama kali ibu dan bapaknya Shang-Chi yang ini itu bertemu. Jadi dia bertemu lalu menikah, mempunyai anak Shang-Chi. Dan kemudian tiba-tiba ibunya Shang-Chi ini diserang oleh musuhnya bapaknya ini, karena bapaknya ini punya banyak musuh ya, dimusuhi oleh banyak orang. Dan setelah mereka menikah ini kan si bapaknya Shang-Chi ini udah berjanji sama ibunya kalau cincinnya ini dilepas, disimpan, nggak usah ada urusan-urusan lagi sama Ten Rings ini. Tapi ternyata tiba-tiba musuhnya itu menyerang dan waktu itu bapaknya nggak ada. Dan setelah itu ibunya Shang-Chi ini terbunuh. Bapaknya ini menyalahkan si Shang-Chi karena Shang-Chi nggak bisa berbuat apa-apa, karena di cerita itu Shang-Chi juga masih kecil, ini belum bisa apa-apa. Dan setelah itu bapaknya mulai balas dendam lagi, dia pakai cincinnya lagi itu yang 10 dan melatih anaknya ini menjadi pembunuh ya. Dia punya adik juga sih, Shang-Chi cewek. Ya, ini fotonya adiknya ya. Ini foto adiknya, ini Shang-Chi, ini bapaknya, ini ibunya. Dan setelah ibunya ini meninggal, bapaknya ini melatih Shang-Chi sama adiknya ini buat menjadi senjatanya bapaknya. Jadi dia tuh dilatih siang malam. Tapi untuk adiknya ini nggak dilatih secara khusus dilatih secara keras seperti kakaknya Shang-Chi ini, karena bapaknya bilang ketika melihat adiknya, karena adiknya perempuan, dia teringat istrinya, jadi dia agak nggak tega gitu. Jadi setelah dilatih selama ya beberapa tahun, di umur 16 itu Shang-Chi disuruh membalaskan dendam yang kepada orang yang sudah membunuh ibunya. Dan di situ juga Shang-Chi kabur dari rumahnya yang dari antah berantah. Dia kabur ke kota ya, di Amerika. Dan di rumahnya pertama itu dia di daerah Macau itu, di rumah pertama. Dan di umur 16 itu dia setelah membunuh orang yang sudah membunuh ibunya, dia kabur ke Amerika karena udah nggak kuat dilatih dan disuruh untuk membunuh orang.
Dia kabur ke Amerika dan menjadi mas-mas biasa dan mengubah namanya menjadi Sean. Ini Mas Sean juga nggak mikir ya, Sean sama Sang kan nggak beda jauh Mas. Kenapa Anda nggak merubah nama Joko? Ini kan biar orang-orang nggak gampang menemuin Anda. Dan setelah beberapa tahun di Amerika, dia ditemukan oleh bapaknya karena dia disuruh kembali dengan alasan ibunya ini belum meninggal dan dia seperti dibisik-bisikin, tolong saya, ibunya belum tolong saya. Tapi ternyata itu cuma kekuatan sihir yang ada di desa Talo. Jadi di desa Talo ini kayak memenjarakan kekuatan sihir itu ditahan di sana, kayak diberi mantra biar nggak keluar. Tapi jadi bisik-bisikan tadi itu berasal dari sana untuk bapaknya Shang-Chi ini bisa membebaskan roh-roh jahat itu biar menyerang bumi ya. Jadi ternyata suara-suara itu bukan berasal dari ibunya asli, tapi dari roh-roh jahat yang ingin diselamatkan oleh bapaknya Shang-Chi. Karena ini cincin ini yang hanya bisa membuka gerbang itu. Jadi dia seperti menggoda-goda agar si bapaknya ini mau menyerang Talo dan membuka gerbang itu. Tapi usaha itu nggak disetujui oleh dua anaknya itu. Jadi dua anaknya ini datang ke sana duluan bersama orang yang dulunya menyamar menjadi ketua Ten Rings. Ini fotonya. Jadi ini yang dulu menyamar menjadi ketua Ten Rings di Iron Man 1. Ternyata dia ditahan oleh bapaknya Shang-Chi ini setelah bertahun-tahun namanya. Dan mereka, si adiknya Shang-Chi sama orang-orang yang pura-pura jadi ketua Ten Rings, dia ke sana, ke desa Talo, ke desa ibunya ya, buat mencegah. Dan ternyata keesokan harinya itu bapaknya sama anak buahnya menyerang desa tersebut. Bapaknya dikasih tahu nggak bisa, tetap mau ngeyel untuk membuka gerbang. Katanya istrinya terjebak di sana. Ternyata itu hanya godaan-godaan dari makhluk-makhluk yang ada di balik gerbang tersebut. Dan benar saja bapaknya ini memaksa untuk membuka, dan ada beberapa, walaupun belum semua yang keluar. Setelah bapaknya ini berusaha membuka gerbang tersebut, tapi setelah beberapa saat di balik gerbang itu ternyata ada naga yang sangat besar. Naga itu yang dikurung di sana selama bertahun-tahun. Dan bapaknya akhirnya sadar ternyata itu hanya godaan-godaan dari makhluk-makhluk yang ada di sana. Dia sadar bahwa istrinya udah meninggal, dan setelah itu naga ini menghirup jiwa gitu. Jadi setelah naga itu keluar, dia sadar, terus langsung dihirup jiwanya sama naga ini. Terus cincinnya ini dikasih ke Shang-Chi ini. Jadi diambil alih Shang-Chi, bapaknya meninggal. Tapi ternyata di desa Talo itu juga ada naga ya, naga baik. Ya bisa dibilang gitu, naga baik, yang membantu mengalahkan naga yang jahat ini. Jadi itulah intinya ceritanya. Dan di akhir film kan seperti biasa Marvel selalu ada post credit scene. Jadi ada 2 post credit scene di film ini. Yang pertama itu dia dipanggil oleh Wong yang temannya Doctor Strange itu. Dia dipanggil ke di rumahnya Doctor Strange untuk ditanyai tentang cincin ini, karena cincin ini kayak ada pelacaknya yang ternyata dia nggak tahu juga itu sinyal dari mana. Dan di situ juga ada Dr. Banner dan Captain Marvel yang membuat kaget juga, karena
Dr. Banner Hulk alias Hulk ini nggak menjadi hijau, karena kan kemarin di Avenger Endgame dia tuh menjadi hijau, menjadi Profesor Hulk, menjadi setengah manusia, menjadi setengah Hulk, nggak bisa normal. Tapi ternyata di Shang-Chi ini dia normal kembali. Itu saya masih bertanya-tanya. Dan di post credit scene yang kedua, adiknya ini mau mimpin organisasi Ten Rings ini. Jadi organisasi Ten Rings ini diambil alih oleh adiknya. Saya belum tahu juga nanti Ten Rings ini akan tetap menjadi organisasi jahat atau baik, karena belum dijelaskan juga. Dan itu sih post credit scene-nya. Yang satu dia bertemu oleh Wong dan Captain Marvel sama Hulk. Yang kedua itu adiknya menjadi ketua Ten Rings. Ya, jadi keseluruhan buat filmnya tuh komedinya dapat, terus pertarungannya dapat, kayak ya senang aja lihat koreo pertarungannya gitu waktu lawan musuh. Kayaknya itu silat sih, kalau nggak silat ya kungfunya Cina mungkin ya, saya nggak tahu juga itu. Pokoknya saya terhibur menonton, dan saya melihat visual efeknya cincin itu sangat senang sekali, suaranya enak pokoknya ditonton. Dan intinya sih sebenarnya filmnya ini ya sama-sama aja kayak film Black Widow, tapi nggak tahu kenapa film ini itu mempunyai kesan berbeda yang nggak bisa dijelaskan. Tapi ini fun fact aja ya, film Shang-Chi ini malah diprotes di Cina, dikritik. Malah ini katanya nggak rilis di Cina. Padahal film ini kan represent orangnya sendiri aja, bisa lihat dong dari mana asalnya. Kalau seperti ini nggak mungkin Papua Nugini. Tapi itu tadi ya, malahan film yang gini tuh malah dicekal di Cina. Cina mungkin mau membuat tandingannya, saya nggak tahu juga. Dan untuk film Shang-Chi ini latar waktunya itu setelah Avengers Endgame, itu setelah kejadian yang Iron Man gini, yang mengembalikan semua orang yang sebelumnya dihilangkan oleh Thanos gara-gara petikan. Jadi itu nanti mungkin akan berlanjut ke film-film selanjutnya dari Marvel, karena kan di tahun ini Marvel ada 2 film lagi yang belum tayang, yaitu Eternals sama Spider-Man No Way Home. Itu 2 film Marvel yang sangat ditunggu-tunggu sih, Spider-Man, karena katanya nanti bakalan ada 2 pemeran Spider-Man yang dahulu, yaitu Tobey Maguire sama Andrew Garfield, dan ada Doctor Strange juga di situ. Ya itu saya juga menunggu-nunggu untuk menonton itu, karena penasaran sekali untuk menonton film tersebut. Ya, untuk overall film Shang-Chi ini saya beri nilai 8 ya, karena dari soundtracknya bagus, itu sangat bagus sekali. Dari komedinya juga dapat, dari visual efeknya bagus juga, dari ceritanya juga bagus, dan aktor-aktornya walaupun sebelumnya saya belum pernah melihat Mas ini bermain di film, tapi di Shang-Chi ini saya menilai, wah ini orang ini top. Walaupun baru pertama kali main di film Marvel, karena otomatis orang yang bermain di film Marvel itu pasti punya kontraknya panjang loh, karena film Marvel kan itu berkelanjutan. Mungkin nanti ini akan menjadi Avengers juga, pastinya sih menjadi Avengers. Dan itu aja sih pokoknya. Dan buat kalian semua yang belum menonton ini, silakan nonton di bioskop, masih ada, karena masih ada sih, belum kegeser sama James Bond, karena James Bond udah tayang juga, No Time to Die itu ya secepatnya nonton lah. Ini saya rekomendasi sekali untuk menonton ini.
sebelum kegeser sama James Bond dan sama filmnya James Bond. Linknya mana link? Nontonnya di bioskop ya, kalau bisa. Mahal. Ya nyalengin dulu lah, 30.000. Layar kaca. Kalau mau nonton di streaming mungkin bisa ditunggu di Disney Plus. Netflix gak ada. Nggak ada, karena Marvel kerjasama sama Disney ya, karena Marvel bagian dari Disney. Ah nggak usah layar kaca. 192, 168. Blok. Jadi jika kalian nggak masih mikir-mikir mau nonton ke bioskop, takut COVID, gini-gini susah, harus vaksin dulu. Ya Anda harus bersabar lebih lama lagi untuk bisa menonton ini di Disney Plus. Ini pasti rilis di Disney Plus sih. Gak mungkin nggak, karena ini kan Marvel bagian dari Disney. Di MUS Indonesia ada. MUS Indonesia. Itu kalau Anda mau nonton Mickey ya. Oh iya. Tokyo Revenge. Mantap. Nggak jelas. Jadi itu aja. Ya pokoknya kalau mau masuk bioskop tuh syaratnya sekarang harus vaksin 1 kali minimal, pakai aplikasi Peduli Lindungi kalau masuk itu, dan jaga jarak. Oh iya nih, ngomong-ngomong jaga jarak di studio teater bioskop, saya sangat geram sekali ya, banyak 2 sejoli itu padahal udah dijarakin, kursinya udah ada XX-nya, tetap berduaan, bersandingan. Saya nggak iri Anda pacaran ya, tapi setidaknya Anda mematuhi itu loh. Saya udah sering nonton banyak orang pacaran, saya udah sering, saya nggak bakal iri. Tapi Anda setidaknya mematuhi itu. Iya, Anda emang udah vaksin, pasti jawaban Anda, saya udah vaksin kok, saya udah. Ya setidaknya patuhilah aturan itu, goblok. Padahal nonton filmnya juga nonton Film apa action. ya, Bang? Iya, kemarin tuh saya nonton lupa saya. Pokoknya nonton, bukan nonton film cinta-cintaan gitu loh pokoknya. Ada 2 orang sejoli itu duduk bersebelahan, padahal udah diatur gak boleh bersebelahan ya. Dan waktu petugasnya datang dia langsung, nanti petugasnya pergi, hebat lagi, goblok. Ya kalau mau pacaran ya emang ada pacaran gitu harus, masa kepisah jarak 1 meter 2 meter aja, ya nggak usah dulu. Anda kan pentingnya kan nonton itu. Kalau Anda menonton supaya bisa pegang-pegang atau yang lain ya sana di belakang stadion sana. Jadi fokus saya tuh ke kalian semua. Saya mau bilangnya juga takut karena kan saya, apa Anda iri ya nanti asu. Ya, nggak gitunya ya, dipatuhin lah, itu kan udah aturan dari bioskop. Nanti bioskop tutup lagi nyalahin pemerintah ya. Ya kelakuan penonton bioskop aja masih kayak gitu. Kenapa Anda menyalahin pemerintah yang nutup? Kalau Anda menonton masih nggak mau mematuhi peraturan, nggak usah nonton aja di DVD bajakan misalnya. Ya udah gitu aja sih pokoknya untuk episode kali ini, untuk video kali ini. Dan intinya pokoknya saya merekomendasikan film ini ya, harus tonton. Filmnya bagus. Dan itu aja sih. Jangan lupa subscribe ya semuanya. Jangan lupa subscribe. Subscribe di gratis ya, subscribe. Kayak saya kasih waktu 3 jam. 1 detik. Udah. Ya, udah subscribe ya. Ya terima kasih yang udah subscribe, dan jangan lupa ini di-share ke film-film di-share ke teman-teman Anda yang mungkin masih bingung ya, Shang-Chi ini tentang apa sih? Kalau dia mau dengerin spoiler ya gak apa-apa. Dan di-share ke teman-teman semuanya, di-share ke fan DC komik biar iri ya. Batman gak rilis. Ini ismas apa? Ismas Framer berarti ya beli. Ya pokoknya gitu aja. Terima kasih udah menonton video kali ini. Post kredit. Oh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya mau menegur orang pacaran. Saya mau ikut.